Jadi kita sangat prihatin kenapa TNI kita yang kita banggakan itu akhirnya ikut campur dalam satu urusan yang seharusnya bisa diselesaikan oleh Satpol PP atau bahkan oleh institusi yang berada di bawah Satpol PP. Apalagi diumumkan sudah 900 baliho yang diturunkan. Saya pikir 900 pucuk senjata yang diambil dari pasukan separatis di ujung timur Indonesia, tapi menurunkan baliho sampai diumumkan 900 baliho. Nah, kritikan itu paling sedikit, yang dukungnya banyak. Dukungnya lebih banyak. Yang mengkritik itu tidak tahu perjalanannya, ceritanya bagaimana penurunan baliho. Penurunan baliho itu udah 2 bulan yang lalu dilakukan. Itu Pol PP, polisi, dan TNI bersama-sama kita lakukan. Nah kemudian karena nurunkannya Pol PP, kemudian dihadang oleh FPI, kemudian di demo suruh masang lagi. Lah emang dia ini siapa? Dia ini siapa? Organisasi apa? Ya, kok pemerintah yang jelas-jelas Pol PP kok? Ya, pemerintah itu jelas organisasinya. Ya, strukturnya sudah jelas. Kok bisa takut sama mereka? Ya, mereka itu siapa? Saya tidak ingin ada keresahan-keresahan dengan membuat aturan-aturan yang menurut dianya sendiri. Ini negara hukum, harus ada ketetapan hukum yang benar. Saya menghimbau, sebaiknya dihentikanlah upaya-upaya menakut-nakuti masyarakat, menakut-nakuti rakyat dengan cara-cara seperti ini. Militer kita, tentara kita mempunyai tupoksi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang TNI. Dan saya kira masih banyak tentara kita, prajurit kita yang gagah berani, yang tentu dalam hatinya tidak akan juga berkenan melihat kekuatan militer kita hanya mencabuti baliho, bukan memerangi ancaman-ancaman yang ada di luar, di Laut Cina Selatan, atau di ujung timur Indonesia yang ingin memisahkan diri. Tugas TNI itu tadi hanya 2. Ada satu yang belum disampaikan Pak, bahwa melindungi segenap bangsa. Nah ini yang dilaksanakan sekarang. Coba saya sampaikan. Yang disampaikan TNI ini menghindari supaya tidak terjadi konflik horizontal. Semakin meruncing. Kenapa? Mari kita lihat. Di Kalimantan Barat sudah ada pasukan merah yang akan mencari FPI. Di Sulawesi Utara sudah ada pasukan merah Brigade Manguni. Di Jogja, Solo sudah ada NU yang menyiapkan diri. Dan masih banyak lagi yang organisasi yang kecil-kecil ini sudah menyiapkan diri untuk yang menghadapi seperti ini. Karena jangan dikira semua orang setuju dengan apa yang dilaksanakan oleh FPI ini dengan adanya baliho-baliho itu seenaknya sendiri memasang, kan tidak semua orang senang, tidak orang semua. Menurut Anda baliho-baliho itu provokatif, Bang Put? Nah betul, itulah provokatif, itulah yang saya bilang 2/3 di bawah ini sudah punya niat untuk itu. Menghebohkan, ex-Kabais ungkap sikap TNI tegas karena banyak ormas yang sudah siap diri hadapi FPI. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais TNI Laksamada Purnawirawan Sulaiman B. Ponto menyampaikan pesan yang digelorakan tentara berkaitan dengan Front Pembela Islam atau FPI. Menurut dia, apa yang dilakukan TNI sekarang ini sudah tepat. Salah satunya mencopoti baliho tokoh sentral FPI Habib Rizik Syihab karena sejumlah alasan. Salah satunya dianggap merupakan cara melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan. Sebab TNI sejatinya ingin menghindari agar tidak terjadi konflik horizontal yang kian meluas. Dari keterangannya, rupanya kini ada sejumlah ormas di tanah air yang sudah menyiapkan diri untuk menghadapi kondisi saat ini. Mari kita lihat, di Kalimantan Barat sudah ada pasukan merah atau Dayak yang akan mencari FPI. Di Sulawesi Utara sudah ada pasukan merah Brigade Mangoni atau ormas adat. Di Jogja, Solo
sudah ada NU yang menyiapkan diri, dan masih banyak lagi, termasuk organisasi-organisasi yang kecil-kecil itu sudah menyiapkan diri untuk menghadapi yang seperti ini. Kata Sulaiman saat tampil di layar TV Apa Kabar Indonesia. Menurutnya, jangan dikira banyak orang setuju dengan apa yang tengah dilakukan oleh FPI bersama imam besarnya Habib Rizik Syihab. Sebab banyak pula yang dianggap tak senang dengan Habib Rizik. Betul, baliho itu provokatif, itulah yang saya bilang. 2/3 di bawah ini sudah punya niat untuk itu, gesekan. Kita bisa lihat dari tanda-tandanya, katanya. Apakah kita mesti menunggu negeri ini mesti hancur dulu? Ada Pak Harto bilang begini, kalau kamu dihadapkan pada situasi yang sulit, maka ambillah keputusan yang mementingkan kepentingan orang banyak. Walaupun itu belum tentu benar, kata Sulaiman lagi. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI fraksi P3, Saifullah Tamliha, di kesempatan yang sama meminta agar TNI menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Seperti diketahui, belakangan aparat polisi terus melakukan pemeriksaan pada sejumlah pihak yang dianggap bertanggung jawab pada kerumunan di acara maulud dan pernikahan Putri Habib Rizik Syihab. Setidaknya, pemanggilan dan klarifikasi bahkan melibatkan 2 gubernur, baik DKI dan Jawa Barat, atas segala kondisi yang ada. Menanggapi pernyataan Sulaiman B. Ponto di atas, termasuk ancaman gesekan, TNI pun dianjurkan untuk berkoordinasi dengan Komisi 1 DPR. Apa sih susahnya Panglima TNI berkoordinasi dengan Komisi 1 meminta rapat khusus menghadapi situasi bangsa dan negara? Apalagi ini kan bukan masa reses, kata dia. Oleh karena itu, Saifullah berharap TNI untuk turut menegakkan hukum sebagai Panglima, seperti halnya yang disampaikan Presiden Jokowi pada rapat terbatas baru-baru ini, bahwa hukum adalah Panglima. Kalau hukum sebagai Panglima, maka status Habib Rizik itu harus diperjelas terlebih dahulu. Kalau statusnya terorisme, maka TNI bisa melakukan tindakan. Tapi sepanjang status hukum FPI belum jelas dan tidak ada keputusan hukum apapun terhadap FPI itu, maka sebaiknya TNI untuk menahan diri, kata dia lagi. Serahkan ke proses hukum. Proses hukum dalam hal ini adalah dilakukan Polri, polisilah yang akan melakukan. Seperti yang sekarang sudah dilakukan polisi yang sedang memanggil-manggil. Kita tunggu proses-proses itu. Sedangkan apabila terdengar adanya rencana gesekan-gesekan di bawah, Saifullah berharap agar intelijen tidak sembarangan menyebarkan informasi ini kepada publik, sebab potensi ancaman selalu terbuka. Apalagi Indonesia dikenal multi etnis, suku bangsa, bahasa yang berbeda-beda, dan itu mudah sekali terjadi gesekan. Saya berharap TNI bisa tahan diri, tunggu proses hukum yang berlangsung, itu domainnya polisi, katanya. Nah sobat semua, apa tanggapan kalian mengenai video ini? Komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.